Shalom, selamat sore. Marilah kita sama-sama mempersiapkan hati kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pada hari ini Tuhan, pada sore hari ini Engkau baik bagi kehidupan kami. Pada pagi hari ini, sore hari ini Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah Tuhan yang beracara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Marilah kita sama-sama membaca Mazmur 91 dan deklarasi Pentakosta yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia di dalam kesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan.
Di dalam Mazmur 100 mengatakan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Yang bersukacita hari ini bolehlah mengangkat tangannya. Haleluya. Mari sama-sama kita naikkan pujian ini. Siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Kami mau nyatakan Engkau sukacita kami. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, kau menolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku bermegah. Kami angkat tangan kami mau nyatakan, apapun yang terjadi ya Tuhan, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Mari jemaat saja nyanyikan Yesus sukacitaku. Kau kekuatanku, Kau penolong kami dalam kesesakan. Mari sama-sama, mari nyatakan Engkau sukacita kami Tuhan. Tak ada yang dapat menggantikan Engkau Tuhan Yesus. Penolong dalam kesesakan, kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku
sukacita, sebab Engkau Allah kami yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Boleh berikan tos kanan kiri, katakan mari mengucap syukur sama Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama Bapak Ibu Saudara. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
kita goyang ke kanan Bapak Ibu Saudara. Coba ya, kanan, kanan, kiri, maju sedikit ke depan. Terus mundur ke belakang dengan tarian Bapak Ibu Saudara. Setelah itu baru dilambaikan tangannya. Yuk sama-sama ya. Kanan, kiri, ke depan. Mari semua bergoyang. Menari bergembira. Sukacitaku. Sekali lagi kita latihan dulu ya. Kanan, kiri, ke depan. Mari goyang. Menari bergembira. Semuanya siap menari untuk Tuhan. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hati kami bersuka cita bersamamu Yesus. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yang bersuka cita katakan yes. Haleluya. Kami bersuka karena Engkau Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu katakan. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Kanan, kanan, kanan. Kiri ke depan. Mari. Semua bergoyang. Menari bergembira. Sukacitaku dalam Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan, kiri ke depan. Mari semua bergoyang. Menari bergembira. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Sorakan haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan. Sungguh Engkaulah sukacita kami. Engkau baik, Engkau baik. Makasih Tuhan. Pujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu. Menikmati kehadiranmu. Pujilah
angkat kedua tangan kita. Biarlah kami terus-menerus terhubung denganmu Bapa. Bapa surgawi yang baik. Kami terus-menerus terhubung denganmu Yesus dan Roh Kudus. Glory, glory hanya bagimu. Terima kasih untuk 50 menit yang penuh lawatanmu. Rasanya kami tidak mau berhenti. Lawatanmu dahsyat. Terima kasih untuk gerejamu yang baru bertumbuh ini. Dipenuhi hadiratmu. Urapi baik umatmu, baik hambamu. Siapalah kami tanpa Roh Kudusmu? Hanya Roh Kudusmu yang memampukan kami untuk mengerti firman-Mu. Urapi hambamu ini, urapi umatmu ini. Terima kasih untuk pujian penyembahan, terima kasih untuk musik, terima kasih untuk umatmu yang hadir, terima kasih untuk preaching yang berdoa, para pendoa yang bersyafaat. Terima kasih. Bahkan terus Palembang penuh kemuliaan. Dalam nama Yesus. Kita katakan amin. Tepuk tangan. Silakan duduk. Kalau saya tanya apa kabar, jawabannya tangan kiri luar biasa, tangan kanan dahsyat bersama Yesus. Siap? Apa kabar? Harus lebih dahsyat. 2, 3. Apa kabar? Dahsyat bersama Yesus. Tepuk tangan yang dahsyat. Sebelum kita lanjut, apakah sore ini ada yang baru pertama datang? Lambaikan tangan kalau ada. Baru pertama datang di ibadah di tempat ini. 1, 2, 3, 4. Ada lagi? Ada lagi? Adik, 5. Tolong Kak Lina boleh kasih mic. Yang tadi 5 orang boleh berdiri, Anda orang majusnya Tuhan. Bilang semuanya, welcome. Ya, kita pengen tahu namanya adik. Namanya? Nunung. Mumun, welcome. Mumun diajak siapa ke sini? Datang diajak malaikat atau orang? Sama Cece. Cece, terima kasih Cece. Semua bilang welcome Mumun. Thank you. Lanjut ke belakang, silahkan. Boleh berdiri? 3, 4. Namanya adik? Kelvin. Kesini ajak siapa? Sama teman. Oke, baru ngajak lagi. Keren. Terus sebelahnya siapa namanya? Erik, yang ajak siapa? Kenal sudah sama Celina, udah kenal. Thank you. Terus sebelahnya lagi? Sandi, yang ajak siapa? Mama, mana mamanya? Thank you Mama. Paling belakang namanya? Winnie, diajak siapa? Sandi, tepuk tangan. Menurut survei, orang pergi beribadah karena diajak temannya, saudaranya. Katakan yes. Jangan sampai yang ajak malaikat jadi panjang. Katakan haleluya. Jadi ajak teman. Ya, saya Timotius Sardono, Gembala Suki, Wakil Magem Pak Poco dan Pak Acin dan Pak Indra. Say welcome. Semua bilang welcome. Baik. Silahkan kita akan belajar bersama. Saya minta nada G. Boleh laptop saya? Minta nada G. Ku terhubung dengan selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidup yang berdamai. Tolong ini di off, saya minta lagu aja. Kasih-Mu
layakkan. Mampukan ku melakukan tak bisa kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu, terhubung denganmu, Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung denganmu. Ku terhubung selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sama-sama sekali lagi, ku terhubung. Ku terhubung denganmu. Selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Setengah suaraku terhubung. Ku terhubung denganmu, selalu mendekat. Yang berdaulat atasku, yang berdaulat atasku. Terus kita sembah Tuhan. Urarapa syandara pakararapa, kiararama syandara pakarara, kiararama syandara babararaba. Kirarababa syandara babakara, kirarababa syandara baba. Siararababa kararaba kararaba. Siararababa kararaba 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 kararaba. Kararababa syandara bakarara. Siararaba kararaba 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 kararaba. Siararababa rabaraba 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 rabaraba. Makasih Tuhan. Sama-sama ku terhubung. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati. Stop di sini. Bapak Ibu, jadi saya sebenarnya mau khotbah satu khotbah, tapi tadi dua mau tak jadikan satu.
Entah gimana sipnya, set hilang, ketemu lagi. Jadi saya rindu Anda dan saya hari ini, termasuk saya, punya iman yang kuat. Ikut tangan saya, iman yang kuat. Di dalam gereja yang sehat. Katakan sehat. Siapa yang mau kuat dan sehat? Katakan yes. Silakan PowerPoint. Nah, laguku terhubung denganmu ini merupakan praktek iman kita. Tolong tadi yang gantian singer yang lagi. Siapa namanya? Ari, tolong Mas Ari. Bantu nanti lain kali Ari khotbah saya yang baca ya. Oke, Ari boleh maju dikit biar agak dekat. Oke, Ari baca judulnya. Iman yang kuat di Komsel Kul sampai Ada jadi prakteknya. praktek iman yang kuat di Komsel Kul sampai jadi gereja yang sehat. Sehat. Katakan iman yang kuat. Siapa yang jujur, imannya selalu kuat, angkat tangan. Yang pernah lemah, angkat tangan. Yang on off, kadang lemah, kadang kuat. Angkat tangan. Tanggal tua lemah, tanggal muda lebih lemah. Minggu kuat. Lagunya bersama malaikat di surga hari Minggu. Hari Senin meleset semuanya. Nah, kita mau belajar, katakan praktek. Ikut tangan saya, iman yang kuat di Komsel Kul sampai menjadi gereja yang, ikut tangan saya, sehat. Ingat saya datang bukan pembicara tamu, saya datang sebagai tim gembala yang kita bersama-sama menggembalakan. Dan saya sudah merasa Palembang ini kayak kampung saya. Karena tiap bulan kesini ternyata, nanti Desember tanggal 6 datang lagi, semoga nggak bosan ya. Ini tanggal 11 ada yang nikah lagi, datang lagi, moga-moga tiap bulan ada yang menikah. Semua bilang haleluya. Tenang Pak, banyak menikah, banyak punya anak, cucu, jemaat tambah banyak. Tapi ingat, bagi yang sudah waktunya Tuhan. Kalau belum waktunya, mengalir. Katakan mengalir. Kita akan mulai. Sebab itu, hai coba kamu bacanya agak sedikit emosi. Sebab itu, kayak lagi lapar gitu. Sebab itu keras. Sebab itu, Kurang keras. sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Katakan yes. Jadilah kuat. Kristen, murid Tuhan tidak boleh lemah. Lemah sebentar harus kuat lagi. Bilang lemah itu wajar. Bilang normal. Selalu lemah itu adalah lebay. Masa Bapak Gembala nggak tahu saya? Saya kan banyak masalah. Masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah bisnis, masalah keluarga, masalah pribadi. Saya mau beritahu, tanda kehidupan adalah ada masalah. Gereja ada masalah enggak? Banyak. Tapi jujur kata para pendeta, gereja kecil lebih banyak masalahnya daripada gereja besar. Tapi gereja besar tantangannya juga besar. Apalagi ada satu pendeta yang top paling atas. Naik sendirian di atas, nanti lama-lama jatuh sendirian. Karena itu jangan sendirian, terkenal di sini, rame-rame. Katakan yes. Lihat Pak Sugi, ajak Pak Poco, ajak Pak Acin, ajak Pak Indra. Kalau jatuh barengan berempat. Semoga enggak ada yang jatuh, saling menopang. Katakan yes. Yang bawah baca sama saya, jemaat, biar belajar. 2, 3. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikut tangan saya, dapat dipercayai dan cakap mengajar. Tepuk tangan yang semangat. Ciri gereja yang sehat, cek gereja ini dicek ya. 1. Bertumbuh. Bertumbuh, kualitasnya bertumbuh. Ibadah pujian 50 menit enggak mau berhenti, itu bertumbuh. Katakan yes. Tapi gereja enggak bersehat, PW-nya lama banget sih.
khotbahnya panjang banget sih. Enggak, kita akan buat sesingkat mungkin. Ini materi PowerPoint ada di komputer gereja. Anda bisa minta tolong di-share. Ya. Katakan haleluya. Klipnya juga bisa di-share. Puji Tuhan, saya kan pendeta klip, selalu ada klip. Tadi saya cari klip juga Pak, yang mana yang cocok untuk tema khotbah ini. Semua bilang haleluya. Karena kalau saya putar klip gak cocok, kata Bu Indri, gak nyambung. Ya saya sambung-sambungkan biar tersambung, saya bilang begitu. Yang kedua, baca sama saya, 2, 3. Bertambah kuantitas, menanam gereja baru. Ikut tangan saya, berkualitas, berkuantitas. Ada gereja bilang gini, menghibur diri. Biar jemaat kami cuma 12, tapi berkualitas. Itu 12, mertuanya 1, omnya 2, keponakannya, begitu keluarganya 4 pindah sekolah, tinggal 8, terakhir tinggal dia sama WL-nya. Enggak bisa, harus ada kualitas dan kuantitas. Bilang, berkualitas, bilang berkualitas, bermutu, dan berkuantitas bertambah. Katakan, lebih bermutu, jumlahnya tambah. Itu sehat. Tepuk tangan yang sehat. Karena itu nanti Natal, ini brosurnya belum jadi sempurna. Saya masih minta dirapikan, tapi bisa difoto, nanti di-share, mulai disebar. Tapi tunggu ya brosur yang resmi jadi ya. Semua bilang haleluya. Hambanya, Mas Ari. Bertumbuh bersama. Pertumbuhan gereja Tuhan bukanlah tanggung jawab Bukanlah tanggung jawab. seorang pemimpin. Itu kan Pak Bojo dan Pak Acin. Ngapain itu di depan tidak ada kerjaannya? Bukan begitu. Mereka sudah banyak kerjaan juga. Pak Sugi ada banyak kerjaan. Terus? Melainkan tanggung jawab seluruh anggotanya. Ikut tangan saya, semua bertanggung jawab. Yes. Udah kita nyanyikan. Ini cara hidup jemaat yang pertama. 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Yes. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Kira-kira 3.000 jiwa. Bilang, berkuantitas. Mau bertobat, mau dibaptis, mau jadi murid. Katakan yes. Oh, saya mau ke gereja, tapi saya enggak mau bertobat. Saya enggak mau baptis, saya masih belum mantep. Tunggu nanti kalau sudah tua. Ini enggak berkuantitas. Harus berkualitas. Katakan yes. Yang sudah terima Yesus dibaptis selam, angkat tangan tinggi. Yang sudah, tinggi, turun. Yang udah terima Yesus, iring Yesus belum baptis selam, angkat tangan. 1, tinggi. 1, enggak apa-apa, bagus ya. Enggak apa-apa. 1, 2, oke. Kak Lina, lihat ke belakang, ada 2. Jadi 2 tuh ibu nanti kita ajak makan untuk ngobrol. Katakan haleluya. Katakan yes. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ikut tangan saya, banyak mujizat. Apa itu? Mari kita lihat. Pak Pendeta Rubin Adi, ketua sinode kita, itu ada fotonya. Gereja yang sehat itu gereja yang bertumbuh dan mengandalkan kuasa Roh Kudus. Kita cek gereja ini ya, nomor 1. Merindukan hadirat Allah dalam pujian penyembahan. Sudah ada belum di sini? Sudah. Penyembahan 50 menit, hadirat Allah penuh, bagus, tim musiknya lengkap, seragamnya bagus lagi. Semua bilang haleluya. Terus ada menara doa tiap hari. Ada menara doa di EPT. Rindu hadirat, lulus. Yang kedua. Mengajarkan firman secara alkitabiah namun relevan. Sudah ada? Sudah. Bahkan ada Kingdom Encounter.
Walaupun menurut laporan di sini, yang dilaporkan oleh Clara, disampaikan ke saya, Pak Gem dan Sekretaris, ke Marcelina, dari 100 yang daftar, ada 23 yang absennya 45, 6. 23 orang nanti akan ikut susulan sama saya dan Pak Gem dan Wagem lewat Zoom. Supaya 23 ini selamat untuk di wisuda. Namanya komitmen pemenang. Aku udah izin Pak Ferdinand, boleh susulan. Tapi mohon maaf, yang sudah tidak ikut 14 kali, 11 kali, ini tetap selamat tapi ikut angkatan kedua. Semua bilang haleluya. Mungkin ini ada panggilan dari Prabowo, atau mungkin panggilan dari Gibran, jadi nggak apa-apa. Semua bilang haleluya. Ada pengajaran, keren. Dan saya salut, Anda semangat. Katakan yes. Terus bawahnya, Pemimpin yang berorientasi pada kemajuan gereja. pemimpin di sini pengen maju nggak? Maju, pengen kita. Terus, Adanya komsel yang menjadi hubungan kasih. nah ini yang belum. Tapi saya sudah bersyukur dulu komselnya 1 tambah 3 sekarang 7. Sedang kita imani minimal kalau gereja yang sehat itu 10%-nya. Oh jemaatnya itu 150 berarti 15. Oh jemaatnya 200 berarti 20. Katakan haleluya. Katakan yes. Komselnya dibuat hari Kamis ya. Kalau nggak bisa Kamis bisa Rebo, bisa hari lain, diatur aja. Kalau nggak ada hari, bikin hari ada hari. Nggak bisa di rumah, di kos-kosan, di rumah, di sekolah, bahkan di gereja. Ini penting, nanti saya mau aplikasikan. Supaya apa Anda? Katakan, kuat dan sehat. Tepuk tangan yang semangat. Yang di bawah baca sama saya, 2, 3. Para pelayan, 2, 3. Siap berkobar-kobar? Bantu saya. Nanti waktu kita rapture ke surga, kalau Anda punya 7 rumah mewahnya di bawah enggak? Tahu rumah mewah? Mepet sawah. Kalau Anda punya mobil sport, mobil mewah, kita rapture ke surga, di bawah enggak? Enggak. Bahkan punya emas, enggak di bawah. Punya mutiara, dolar, enggak di bawah. Yang di bawah apa? Katakan jiwa-jiwa. Tepuk tangan yang semangat. Nanti menjelang Natal 6 Desember, siapa ya teman saya SMA, SMP, SD, kalau perlu teman playgroup dulu siapa ya? Yang perlu diundang ya. Ini jiwa-jiwa. Oh saya mau datang tapi enggak ada kendaraan. Saya kirim Grab. Wah enggak punya Grab, jemput pakai motor. Enggak punya motor, gendong dia. Pasti malaikat terharu, keren. Katakan haleluya, katakan yes. Menurut Rick Warren, 5 dimensi pertumbuhan gereja adalah nomor 1. 1. Gereja bertambah akrab melalui persekutuan. Maka ada persekutuan, bukan hanya hari Minggu, ibadah, menghangatkan kursi gereja. Tapi ada persekutuan lewat kul-kul. 2 baca sama saya jemaat, 2, 3. Gereja bertambah sungguh-sungguh melalui, maka ada kingdom encounter. Dan seterusnya, nanti ada kelas-kelas lagi. Ari, nomor 3. Gereja bertambah kuat melalui Ibadah kita 2 kali, nanti akan nambah 3, 4, dan 5 kali. Terus Gereja bertambah besar melalui pelayanan. kita akan ada pelayanan-pelayanan. Nanti ada pelayanan diakonia. Pelayanan perjamuan suci bagi jemaat yang tidak hadir. Jadi nanti Clara dan tim nulis Yosi dan siapa Sandra ya. Siapa jemaat yang tidak hadir di telepon. Apakah mau dilayani perjamuan suci ke rumah? Oh, Pak Acin yang berangkat, Pak Poco yang berangkat, Pak Suki yang berangkat, Lina yang berangkat, atau Carla yang berangkat, Yosi yang berangkat, dilayani perjamuan. Ada pelayanan doa orang sakit, pelayanan ke sekolah, ke kampus. Katakan haleluya.
Terakhir 5 baca sama saya, 2, 3. Gereja. Nanti ada tim sosial media. Instagramnya dibagiin, TikToknya, YouTube-nya, Facebook-nya. Kita harus berlari-lari karena waktunya semakin singkat. Tepuk tangan yang semangat. Disimpulkan ada penyembahan, pelayanan, persekutuan, penginjilan, dan pemuritan. Ikut tangan saya, penyembahan. Kita nyembah. Ku terhubung denganmu. Ya, terhubung, penyembahan. Selalu kita punya hatinya Tuhan untuk melayani. Firman-Mu itulah dasar. Kita persekutuan di Komsel, di KUL, penginjilan, dimuridkan. Dahsyat. Firman-Mu dasar, Tuhan berdaulat. Tepuk tangan yang semangat. Rodanya seperti ini. Gereja sehat, dinamis. Ada 5 hal tadi. Katakan haleluya. 3 metafora untuk imanmu kuat. Katakan imannya kuat. 1 baca. 1. Seperti seorang prajurit. Volumenya dikasih. Seperti seorang prajurit. Seperti seorang prajurit. Rela menderita Yes. dan single Single-minded. minded. Antara battleground vs playground. Tahu playground? Kristen main-main. Kok nggak lagi ibadah? Lagi nggak mood. Capek ibadah. Aku online saja. Online itu boleh kalau pas ada masalah penting. Tapi kalau online terus, dipanggil Prabowo ke istana. Acin dihubungi oleh Mayor Teddy. Kamu dipanggil Prabowo ke istana, mau jadi duta besar, berangkat sama istrimu, Tuan dan Nyonya Acin, namanya sama. Tahu Pak Acin lagi nih, sorry Mayor Teddy, kami sibuk, kalau online bagaimana? Saya tanya, dipanggil presiden, terus maunya online diapain sama presiden? Bilang kiri kanan, selesai. Tidak usah duta besar, kirim aja ke Timur Tengah. Saya nggak ngelarang Anda online, apalagi online-nya nggak jelas. Kamu ibadahnya online di mana? Saya kan pernah ke Belanda 2 minggu. Saya tanya pas retreat, kamu ibadah di mana? Oh saya online. Di mana kalau ibadah? YouTube. YouTube mana? Ya mana-mana Pak. Kalau khotbahnya jelek tak skip, Pak. Apalagi pas persembahan. Skip. Masya Allah. Nanti kalau online terus masuk surganya online juga. Bilang kiri kanan, semangat. Seorang prajurit rela menderita, battleground. Di medan pertempuran. Saya menghormati, Anda kesini kan meninggalkan acara keluarga, acara mungkin ada tamu bilang, sorry saya ibadah, saya pelayanan. Katakan yes. Anda keluar naik kendaraan, keluar tenaga, keluar biaya, tapi jeripayahmu tidak pernah. Seperti seorang olahragawan, integritas dan disiplin. Kenapa Indonesia kalah sama Jepang 4-0? Jepang peringkatnya 15, Indonesia 80. Sebelumnya bukan 140. Jepang latihan terus, Indonesia tapi udah lumayan daripada Malaysia atau yang lainnya. Tapi kita sebagai olahragawan rohani bilang rajin berlatih. Saya telat dikasih tahu Pak Indra, Pak Tim kalau mau sehat push up tiap hari Pak Tim. Berapa kali dia sebutin angka, saya push up pertama 5 kali langsung roboh. Sekarang udah bisa hampir mirip Pak Indra. Push up, latihan. Angkat beban pertama 2 kilo. Tadi pagi saya sudah angkat kanan 7, kiri 7, 14 kilo. Lumayan. Bilang latihan.
Jangan latihan, oh saya latihan Pak, makan sehari, sekali makan 2 piring. Sekarang udah 14 piring. Bilang, itu bukan latihan. Itu kurang menguasai diri. Katakan haleluya. Seperti seorang petani, tekun, bilang tekun. Saya tanya, kalau ada petani ngomong gini, Tuhan, hari ini aku menabur. Nanti sore saya menuai. Itu petani apa? Bilang kiri kanan, error. Bilang kiri kanan, jangan error. Petani itu harus bilang tekun, sabar. Bilang kiri kanan, kalau belum terima mukjizat sekarang, tepuk tangan yang semangat. Ada 3 karakter iman Timotius. Kok Pak Tim cepat, ini PPT-nya, PowerPoint-nya akan boleh diambil di gereja, akan di forward. Ya tolong ya, Clara bantu. Yang ke-1, silahkan. Iman yang diteladankan. Cukup. Teladan, ini Timotius terima teladan dari mamahnya dan omanya. Eunike dan Louis. Anda punya teladan dan diteladankan. Jangan iman itu disembunyikan. Bilang, diteladankan. Yang kedua, 2. Iman yang disaksikan. disaksikan. Tolong bantu saya. Yang pernah ditolong Tuhan angkat tangan. Saksikan dong. Yang pernah menerima kebaikan Tuhan angkat tangan. Menerima mujizat Tuhan angkat tangan. Anda saksikan. Jangan, Tuhan baik. Baiknya apa? Itulah masalahnya. Kenapa masalahnya? Malu. Tapi kalau sudah ngobrol, gosip sana gosip sini, ini hanya untuk kamu ya. Ke teman lagi, hanya untuk kamu ya. Akhirnya kamu. Akhirnya sudah umum. Dimasukkan di story lagi. Status kalian. Bilang, disaksikan. Ketiga, Iman yang dipertahankan. tolong jemaat baca sama saya bawahnya, 2, 3. Rupanya untuk tetap beriman kepada Kristus bukanlah perkara mudah. Sebagian orang telah berpaling sebagaimana dinyatakan Paulus dalam ayat 15. Ada nggak yang berpaling? Bantu saya. Dari 12 murid Yesus siapa yang berpaling? Yudas Iskariot. Bahkan dia menjual Yesus hanya dengan 33 keping perak. Niat banget. Dia sudah mamon. Mementingkan uang. Anda tahu kita kan buka gereja di Amerika. Godaan di Amerika tuh kalau kerja hari Minggu, double pay. Biasa gaji per jam $12, hari Minggu $24. Sehingga mereka nggak mau ibadah. Tapi gereja nggak mau kalah. Saya bilang Pak ini, kita buka hari Sabtu. Sabtu juga kerja, bikin hari Jumat. Terakhir, ajak ketemu di neraka sekalian. Oh, mamon terus, kerja terus. Bahkan ada orang Indonesia di Amerika yang kerjanya bukan 1 shift, 2 shift. Kan di Amerika tuh 24 jam dibagi 3, 8 jam. Kerjanya 16 jam. Kerjanya tiap hari hanya makan, tidur, kerja 16 jam. Dia mengorbankan kesehatan demi dolar. Dolarnya banyak, kerja 20 tahun, begitu dolarnya banyak, dia mulai sakit-sakitan. Setelah sakit-sakitan, dia mengorbankan dolarnya untuk kesehatan. Akhirnya 0 juga, sama aja. Saya ingatkan sama Anda kiri kanan, katakan dipertahankan. Tepuk tangan yang semangat. Komunitas sel dan pertumbuhan iman. Saya tutup dengan 3 hal yang didapat di dalam Komsel Kul. Jadi kul kita yang dari 7 akan ditambah lagi pelan-pelan. Pak Gem dan Wagem akan meeting. Saya akan ikut meeting juga. Sehingga ibu bapak jangan berhenti ibadah hari Minggu saja. Kalau kami di Jogja Pak, ada kulnya itu ditulis di belakang gitu. 7 itu di mana aja areanya.
dan akan buka di mana. Dan Bapak Ibu yang sudah ikut Kingdom Encounter boleh usul, Pak, rumah saya boleh dipakai cool. Katakan yes. Saya tanya sama Pak Heri, kalau Prabowo telepon lewat Mayor Teddy, aku mau bikin pertemuan 12 orang di rumahmu. Pak senang atau tidak? Apalagi ketua PSI-nya datang. Lebih senang lagi. Nah ini lebih dari Prabowo dan ketua PSI. Ketua kerajaan surga. Yesus datang bikin cool di rumah kita. Katakan yes. Wah Pak, nanti kalau cool di rumah kita repot. Karena itu anggota-anggotaku kalau perlu bawa makanan masing-masing. Biar gak repotin. Katakan yes. Dan jeripayamu tidak pernah akan. Bahkan mengasih air putih. Di acara cool, berkatnya berkat Nabi. Tapi jangan pesta pora. Bikin cool, panggil chef dari hotel. Ya jangan, itu pesta pora. Katakan haleluya. Nah ada 3 hal kita praktekkan. Katakan yes. Sebelumnya kita lihat klip. Tolong tim multimedia bantu klip saya kasih komando ya. Semoga bisa di-download. Klip yang pertama. Guru menyesal karena sudah kasih duit tanpa mendengarkan sungguh-sungguh alasan murid yang pinter. Guru menyesal. Musik G. Oh. Belum bisa. Ku terhubung dengan... Ya udah, cukup. Silakan. Play. Bilang kiri kanan, harus agak cerdas, jangan sok-sok pahlawan kesiangan. Momen si lucu si kecil dan ibunya. Ya. Ketika sang ayah sedang memasak, istrinya yang sedang menggendong membantu menambahkan bumbu penyedap pada masakannya. Namun yang terjadi, ia terlalu banyak menambahkannya. Sehingga sang ibu dan anaknya tampak terkejut akan hal itu. Menyadari atas kesalahannya, ibu ini mempunyai ide dengan menambahkan potongan pada bungkus dan menyimpan di samping dekat suaminya. Lalu ia berkata bahwa sayur ini belum dikasih bumbu penyedap. Sang ayah yang tidak menyadarinya lalu sehingga terlalu banyak menambahkan penyedap. Melihat hal itu, istrinya langsung melototi sang ayah dan dalam hati ketawa karena ia tidak jadi disalahkan oleh suaminya. Cukup. Yang ketiga, sumpah atau nyawa, supir taksi ogah bawa. Pria ini masuk ke sebuah taksi dan sedang menelepon. Rupanya di ujung sana ada istrinya. Namun nada meyakinkan pria ini bersumpah mati-matian. Sayang, aku gak ada hubungan sama perempuan itu. Beneran deh. Kalau aku bohong, aku akan ngalamin kecelakaan. Sopir taksi, seorang bapak tua yang sudah kenyang pengalaman, sedikit tergelitik mendengar sumpah serapah penumpangnya. Bapak itu menyenggol pria ini sambil bilang, Mas, hati-hati kalau sumpah yang berat-berat. Ingat, saya ini cuma sopir, saya nggak mau ikut-ikutan. Namun pria ini malah menyuruh sopirnya segera
tancap gas. Nggak lama kemudian, pria ini melanjutkan panggilan. Tapi kali ini dengan pacar wanitanya. Sayang, istriku tahu soal kita. Aku udah coba yakinkan dia. Seharusnya nggak ada masalah. Dengan tegas, dia melepas seatbeltnya, membuka pintu, dan sambil bilang, Mas, turun sekarang. Saya nggak mau bawa penumpang yang main-main sama nyawa. Pria itu bingung. Pak, kenapa? Ini kan urusan saya. Si sopir dengan tegas, Mas udah selingkuh, kok masih berani sumpah demi nyawa? Saya nggak ikut-ikutan deh. Bilang kiri kanan, jangan sembarang sumpah. Terakhir, ini Komsel, ini bagus. Apakah mereka berhasil? Tiga pria ditantang untuk keluar dari lubang raksasa ini. Aturannya, mereka hanya boleh menggunakan tubuh mereka sendiri. Pertama, seorang pria mencoba berlari, tapi gagal. Percobaan kedua juga gagal. Kemudian, mereka menggunakan teknik apalah ini. Ya jelas gagal lagi dong. Akhirnya mereka mulai bekerja sama untuk membuat tangga manusia. Akhirnya satu orang pun berhasil lolos. Tapi sekarang masalahnya adalah hanya ada dua orang yang tertinggal di dalam. Membuatnya lebih rumit. Namun mereka dengan cepat menemukan ide yang berhasil mengeluarkan orang kedua. Kini tantangan sebenarnya dimulai. Mereka mencoba teknik aneh. Namun teknik ini sangat berisiko karena mereka semua bisa jatuh lagi. Tetapi mau tak mau, mereka harus mencobanya. Dia meraih kakinya dan sekarang temannya harus menarik dengan seluruh tenaganya. Dan akhirnya mereka berhasil. Apa pelajaran? Tepuk tangan. Bilang kiri kanan, jangan sendirian terus. Alasannya gini, saya mau me time. Sendiri. Me time, lama-lama. Time out. Bilang kiri kanan, bersama-sama. Tepuk tangannya semangat. 3 hal. Yang pertama, 1. Bertumbuh dalam kepedulian. peduli. Di kisah Rasul ini, Petrus dan Yohanes menceritakan kepada komunitas orang percaya tentang apa yang mereka alami. Lalu mereka saling peduli. Coba bilang sama kiri kanan, ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa saya doakan? Jangan begini, emangnya gue pikirin. Makan lu sendiri mas persoalanmu. Jangan begitu dong. Nah di Komsel Cool kita akan saling mendoakan. Bilang saling peduli. Senang dong kalau kita dipedulikan. Minta dukungan doa. Tapi minta dukungan doa jangan terlalu banyak. Minimal 1, 2, atau 3. Jangan, ini ada pokok doa saya 24 pokok doa. Itu namanya memanfaatkan temannya. Jangan begitu. Semua bilang kepedulian. Kedua, 2. Bertumbuh dalam doa. beberapa ayat ini menunjukkan bagaimana orang percaya berdoa dan menyampaikan permohonan kepada Allah. Berdoanya gantian, tapi usul ya. Kalau doa di cool, jangan terlalu panjang. Bahkan supaya kelihatan rohani, doanya terlalu di-overkan. Disuruh doa makan, doanya gini, Bapa di surga, sebelum kami makan, kami teringat orang-orang yang kelaparan di Afrika Selatan, Afrika Utara, Afrika Barat. Kami berdoa untuk para janda-janda muda, janda-janda tua, setengah muda, setengah tua. Lah kelamaan. Tapi ada kebalikannya, tidak mau doa, betul nggak? Jangan, kalau kamu suruh doa, saya nggak datang. Saya mau ajari. Kalau dia nggak bisa doa, nggak apa-apa. Kamu tak kasih catatan pokok doa. Kamu baca aja. Ada orang nggak berani doa, dikasih catatan. Nah, begitu doa, mari kita berdoa. Kita tutup mata. Semua tutup mata, yang berdoa, baca. Begitu amin, tutup. Lalu yang didoakan, doamu bagus hari ini. Jangan bilang, baca, jangan. Pakai hikmat. Katakan haleluya. Dulu saya pun kalau khotbah pakai catatan, saudara. Habis ini ngomong ini, ilustrasinya ini, filmnya ini, gitu. Sekarang udah mengalir. Katakan haleluya. Katakan yes. Yang terakhir, kita berdiri. Tiga, bertumbuh dalam kesaksian. Komunitas bukan saja tempat untuk mendapatkan dukungan doa, tapi juga menjadi tempat bersama melaksanakan kesaksian. Bilang, bersaksi bersama.
Jadi Anda bilang begini sama temanmu, kalau aku tidak memberitahukan ada juru selamat, aku salah sama surga dan sama kamu. Dikatakan di sini begini, Yesus memanggil kita dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Katakan penjala manusia. Begitu nanti dia di surga ketemu kita, dia ketok bau kita gini. Thank you ya, gara-gara aku ikut cool di rumahmu. Didoakan, aku di surga sama kamu. Jangan kebalikannya. Kenapa kamu udah ajak saya? Anda tahu namanya William Booth, itu pendiri gereja Bala Keselamatan yang ada banyak rumah sakit dan sekolah. William Booth itu orang Kristen di Inggris yang suka persembahan persepuluhan, suka persembahan segala macam, ibadahnya rajin, tapi tidak mau bersaksi. Dia tak pernah mau menginjil. Tetapi begitu dia dipanggil Tuhan, teman-temannya komplain. Aku sering ajak kamu main tenis bersama, futsal bersama, olahraga bersama. Tapi kok kamu tidak ajak saya ibadah bersama? Tapi William Booth akhirnya dibangunkan dan dia sadar. Dan dia menjadi saksi. Semua bilang haleluya. Sekali lagi Natal ini kita doakan. Beri tos kiri kanan terus terhubung dengan surga. Terus connected dengan surga. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku tak bisa Kau menggenggam tanganku. Kasih-Mu, kasih-Mu mampukan ku Kita berhenti sebentar. Lagu ini lagi viral karena ada kata terhubung. Bahasa Inggrisnya apa? Connected. Bapak Ibu kalau pergi ke restoran biasanya bukan tanya menu, tanya apa? Username-nya, wifi-nya apa? Saya tuh minta password-nya apa? Begitu bisa connected, nah kita senang. Kadang bahkan beberapa restoran menunya di online. Pakai barcode atau pakai online. Tapi akan jadi problem kalau udah ada username-nya, wifi-nya, ada password-nya, enggak connect-connect, terus keluar gini, disconnect. Ada kan orang ibadah disconnect melulu. Ayo ikut cool, apa itu cool? Makanan apa? Saya kan enggak ada waktu untuk cool. Loh, kok enggak connect sih? Hidup ini kan singkat, waktunya enggak lama. Ayo connected. Lihat kiri kanan, wajahnya connected atau disconnect? Connect lah. Kasih-Mu layakkan. Stop. Biarlah minta kasih-Nya melayakkan kita. Mampukanku melakukan. Bukan yang kami inginkan, Tuhan inginkan. Mau bertumbuh? Siap bertumbuh? Ada yang bilang gini, saya tuh mau Pak, kalau sudah tidak ada masalah, masalah akan selalu ada. Bahkan justru kamu connected, masalahmu akan diselesaikan satu. Katakan yes. Tak bisa ku terlepas, kau menggenggam. Keren kan? Ingin ku lebih mengenal. Sama-sama ku terhubung denganmu selalu melekat di hati.
firman-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku Yang berdaulat atasku. Musik dengan lembut. Bapak Ibu masih ingat pahlawan-pahlawan doa di Alkitab? Musa memimpin 1,8 juta orang Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian. Apakah nggak ada masalah? Begitu keluar dari mujizat, lolos dari kematian anak sulung, udah ketemu laut kosong. Bagi orang yang nggak imannya kuat di gereja yang sehat, laut kosong itu masalah. Tapi bagi Musa, laut kosong adalah demonstrasi kuasa Tuhan. Siap menerima demonstrasi kuasa Tuhan? Katakan yes. Laut terbelah, mereka menyeberang dengan seksama. Ada yang bilang gini, ada yang bilang begini, itu cuma fata morgana. Dari jauh kelihatan laut, padahal cuma fata morgana. Mohon maaf, fata morgana itu bisa menenggelamkan Fir'aun dan tentaranya. Justru yang ngomong itulah yang fata morgana. Keluar dari laut, ketemu apa? Batu-batu yang tidak ada airnya. Dipukul keluar air. Dikatain keluar air. Bahkan mereka 40 tahun tidak pernah kelaparan. Ada apa? Roti mana turun. Bayangkan. Itu malaikat kerja keras tuh. Bikin roti mana. Bahkan bosen roti mana dikasih apa? Burung puyuh. Wow. Sepatunya nggak rusak, bajunya nggak rusak, dipelihara Tuhan. Waktu Anda terhubung dengannya, bukan ada masalah. Kau akan menyelesaikan segala masalah. Katakan yes. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. musik dengan lembut. Semua tutup mata. Terkadang harapan kita tidak tercapai semua, termasuk saya. Tapi ketahuilah Dia punya rencana yang jauh lebih besar. Mungkin hari ini kau gak ngerti, hari ini kau gak paham. Tapi jangan sampai kau terpisah, karena tujuan iblis yang utama membuat kau disconnect. Jangan sampai. Jangan kecewa sama surga, jangan kecewa sama Tuhan. Kalau kerinduanmu gak tercapai, doamu belum dijawab, pasti ada rencana yang jauh lebih besar. Minta kekuatan dari Tuhan. Biarlah engkau tetap melekat di hati Tuhan. Firman Tuhan dasar hidupmu. Dan biar Dia berdaulat atasmu. Yang mau terus connected sama surga Yesus Tuhan, buka tanganmu ke surga. Ku selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Urara baba karana masyanu urara masih. Connected, sembah. Angkat suaramu sembah. Yang bisa berbahasa baru. Yang belum bisa berbahasa baru,
Panggil Yesus. Tidak seorang pun bisa memanggil Yesus tanpa Roh Kudus. Suara buku rara baba basande. Iara lama sande. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Dengar yang terhubung dengan Bapa. Gereja ini tidak berhenti di ibadah hari Minggu. Kita akan ada Natal 6 Desember. Nanti ada ribuan orang datang. Sehingga kul kita akan ditambah, bukan hanya 7. Anda mulai siapkan rumahmu, restoranmu, tokomu, kos-kosanmu. Apa yang kau punya? Mungkin taman kebun belakang, taman kebun depan. Kami siap Tuhan, melekat di hatimu. Kalau ada arahan gereja ini dari Pak Gem, dari Wagem, untuk kami bergerak di kul-kul, kami siap. Untuk nanti membawa jiwa pada 6 Desember di Soma Grand Mall, kami akan bawa jiwa. Karena kami tahu, emas dan perak, rumah, mobil tidak kami bawa, tapi jiwa-jiwa kami bawa ke surga. Sebelum saya akhiri firman Tuhan ini, ada beberapa yang punya masalah di kepala, migrain dan vertigo. Pegang tanganmu. Tanganmu pegang bagian kepalamu yang sakit. Katakan migrain, vertigo, lenyap demi nama Yesus. Ada beberapa punya problem di paru-paru, dada tengah pegang. Paru-parunya pulih. Jantung di kiri atas, dada ke atas, pegang. In the name of Jesus. Ada masalah di ginjal, pegang pinggangmu. Di lambung, ada benjolan yang menyebabkan sakit, sembuh pulih. Ada kaku-kaku, kesemutan, lenyap. Tekanan darah normal. Gula normal. Suhu normal. Yang dalam kelemahan tubuh butuh mujizat, angkat tanganmu atas ke surga. Lawat mereka satu persatu. Saya minta Pak Gem dan para Wagem doakan mereka yang angkat tangan. Kelilingi mereka. Ada waktu 3-4 menit. Doakan mereka. Lawatan. Ku terhubung denganmu. Ku terhubung denganmu. Terima mujizat. Terima lawatan. Ku terhubung dengan Yesus menjawab doamu. Terima lawatan Tuhan. Terima lawatan Tuhan. Terus berdoa. Tuhan tolong. Tuhan mengasihimu. Menjawab doamu. Melawat, panggil nama Yesus. Yesus, 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 Yesus. In the name of Jesus. 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 Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Jangan pinggang. Jangan
Lawat Tuhan, beri pengurapan baru. Lawatan Tuhan, lawatan Tuhan, lawatan pemulihan yang sempurna dari ujung rambutnya sampai telapak kakinya dijamah Tuhan. Semua tekanan darah normal, gula normal, sumur normal. Beri kesembuhan dalam nama Yesus. Yang berdaulat, terima lawatan dan kebaikan dalam nama Yesus. Terima kebaikan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kebaikan Tuhan. Terima kebaikan Tuhan dalam nama Yesus. Terima kebaikan Tuhan dalam nama Yesus. Yesus mengasihimu, mendengar doa-doamu. Terima lawatan Tuhan. Urarababa syandara bakarara. Urarababa syandara bakarara bakarara. Urarababa syandara babaka. Yesus mendengar doamu. Yesus menjawab, connected, tersambung sama surga. Terima urapan baru. Terima urapan baru. Urapan baru. Yesus mengasihimu. Yesus mendengar doamu. Terima urapan Tuhan. Terima urapan. Yang berdaulat atasku. Ingat, kita tidak berhenti hanya menjadi jemaat biasa, bertumbuh jadi murid. Kasih-Mu layakkan Seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. jemaat saja, tak bisa. Kau menggenggam, ingin ku mengenal. Sama-sama buka tanganmu ke surga. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, kami siap menjaga iman kami kuat. Katakan, iman kami kuat di gereja yang sehat. Dalam nama Yesus. Tepuk tangan. Silakan duduk. Shalom, semua diberkati Tuhan. Iya, kita bangkit berdiri. Kita siap persembahan. Di kursi masing-masing ada satu amplop lagi, yaitu amplop Natal. Ya, kita akan adakan Natal tanggal 6 Desember nanti. Ya, mari kita angkatkan amplop kita masing-masing tangan kanan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat berkat Engkau sudah berikan buat kami. Sepanjang hidup kami Tuhan, Kau selalu menolong kami. Sepanjang minggu ini Kau berkati kami. Dan kami akan memberi yang terbaik Tuhan. Persembahan Tuhan Yesus, perpuluhan maupun amplop Natal Tuhan Yesus, persembangunan. Kami menyerah ke dalam tangan-Mu. Berkati tangan-tangan memberi. Kembalikan lipat kali ganda. Apa yang kita beri, buatlah berhasil apa yang kita kerjakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus yang siap memberi katakan amin. Tuhan memberkati. Selamat memberi Bapak Ibu Saudara. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam. Yesus Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu
Ibu kita akan mendengarkan pengumuman untuk minggu ini. Silakan tim multimedia. Sang Pencipta turun ke dunia, menyelamatkan umat manusia. Segala kuasa tunduk dalam namanya, segala sesuatu diciptakan untuk kemuliaan. Semua lambaikan tangan dulu. Rajaku hidup, dialah pemenang, Yesus namanya. Rajaku bangkit dahsyat perkasa, Yesus namanya. Dia yang meminta atas segalanya, Yesus, 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 Yesus namanya. Ya, puji Tuhan, semua diberkati hari ini, amin. Amin. Bapak Ibu, sekali lagi kami mengundang untuk semua Bapak Ibu boleh bersama-sama kita hadir dan membawa jiwa-jiwa yang belum pernah beribadah di tempat ini. Hadir di Soma Grand Ballroom tanggal 6 Desember 2024 jam 6 sore di lantai 3 Soma, Bapak Ibu Saudara. Yang mau membawa jiwa boleh lambaikan tangannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pengumuman yang kedua akan diadakan WBI, yaitu Wanita Battle Indonesia, pada hari Jumat ini jam 2 siang bertempat di tempat ini. Kami mengundang untuk semua kaum wanita yang sudah menikah, yang masih single, boleh bersama-sama hadir di tempat ini Jumat jam 2 siang. Tuhan Yesus memberkati. Mari semua yang diberkati boleh kita bangkit berdiri, berikan salam kanan kiri, katakan kamu diberkati hari ini. Haleluya. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau, ku kagum Terima kasih Bapa di surga, sore ini Tuhan kami boleh ibadah. Kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Tim Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah supaya kami jemaat kami di sini boleh mengenal Engkau lebih-lebih lagi Tuhan. Supaya kami terus terhubung dengan Engkau Bapa. Itu yang Tuhan inginkan pada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih pakai Pak Tim Tuhan. Terus untuk melayani Engkau, untuk mengenapkan amanat agung-Mu Tuhan. Kemana hamba-Mu ini pergi, Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Mu sedetik pun.
pakai keluarganya Bu Indri juga Tuhan bersama anak-anaknya. Tuhan berkati mereka semua Tuhan. Kami percaya Tuhan, hamba-Mu yang melayani Engkau, hamba-Mu yang dipelihara oleh Engkau juga, dan diberkati kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pengembala kami yaitu Pak Niko Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati Pak Niko juga, sehingga dia juga dapat dipakai Tuhan untuk meluaskan pekerjaan Tuhan. Sehingga ada banyak jiwa-jiwa diselamatkan melalui hamba-Mu ini. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati keluarga besarnya Bapa. Kami percaya pemeliharaan Tuhan tetap ada bersama hamba-Mu ini Tuhan. Pada sore ini juga kami berdoa Tuhan untuk gembala kami di tempat ini Bapa. Kami percaya Pak Gembala kami Tuhan selalu pelihara dan Tuhan menjaga. Dan kemana hamba-Mu ini pergi, Tuhan juga tidak pernah meninggalkannya. Keluarga besarnya Tuhan, semua anak-anaknya yang melayani Tuhan, itu menjadi kehebatan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan, keluarga ini terus dipakai Tuhan untuk meluaskan pekerjaan-Mu tempat ini. Dan untuk mengenapkan amanat agung-Mu Tuhan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih atas pelayanan-pelayanan dari anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu tempat ini yang sudah melayani sore ini. Tuhan berkati Bapa, biarlah kesehatan mereka Tuhan terus jaga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Juga berkati jemaat kami yang sudah ada sore ini Tuhan. Biarlah jemaat kami sore ini, apa yang mereka sudah dengar dari kebenaran firman Tuhan, itu boleh bertumbuh di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Sehingga anak-anak-Mu lebih kuat, semangat dan taat dan setia kepada-Mu Tuhan. Untuk melakukan ini semua Tuhan, Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Dan kami sebentar akan pulang. Sebelum kami pulang, kami menyiapkan hati kami untuk menerima berkat Tuhan dari hamba-Mu. Mari angkat tangan ke surga. Kalau Anda setuju dan punya iman, katakan amin ya. Diberkatilah kesehatanmu, keluargamu, seisi rumahmu diselamatkan, pekerjaanmu, bisnis dan usahamu, masa depanmu, pelayananmu. Terima kasih. Double grace, berkat dan menjadi berkat. Dipulihkan dan jadi alat pemulihan. Kami percaya tempat ini jam 10 penuh jiwa-jiwa, jam 5 penuh jiwa-jiwa, ditambah jam ibadah Natal juga dahsyat, ribuan jiwa dikirim. Kul Komsel ditambahkan Tuhan. Berkat Bapa, Yesus dan Roh Kudus sehat sampai Maranatha. Dalam nama Yesus. Amin. Saya minta waktu beberapa menit. Singer boleh turun. Yang rekaman tadi pagi tidak nyambung. Semua berdiri. Kita nyanyi ikut terhubung. Singer di sebelah kiri kanan saya.